Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Waste Reduction ingin memaparkan tentang Waste Reduction. Sini yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafi Akbar, saya Aga, Saya Taruna Tawakal. saya Hardian, Saya Syamsul Hidayat. saya Bagas. Saya Mutu Hadiansah. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian waste reduction. Waste reduction mendefinisikan limbah sebagai aktivitas manusia yang menyerap sumber daya tetapi tidak menciptakan nilai. Limbah juga tentang sebagai apapun selain sumber daya minimum absolut, material, mesin, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menambah nilai pada produk. Ini juga termasuk apapun yang dilakukan oleh organisasi yang mengkonsumsi sumber daya tanpa menambah nilai produk akhir pelanggan. Pengurangan limbah mengarah pada proses yang dioptimalkan dan disederhanakan di sepanjang supply chain. Jenis limbah yang dikenal luas adalah kelebihan produksi, menunggu, transportasi, dan gerakan yang tidak diperlukan, pemrosesan berlebihan, cacat, inventaris yang berlebihan, dan menuju ke tempat kelompok limbah orang, limbah proses, sama limbah informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja utama dari waste reduction, yaitu waktu tunggu 0, persediaan berlebih 0, ukuran batch dikurangi, dan pengurangan waktu proses. Prinsip waste reduction mencari melalui semua kegiatan produksi dan bahkan rantai pasokan bahan baku dan barang jadi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah seperti kelebihan produksi. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kelebihan dari waste reduction. Nah, dapat dibilang manfaat paling signifikan dari sistem waste reduction yaitu dapat secara efisien meminimalkan pemborosan dalam fasilitas produksi karena perusahaan memiliki banyak persediaan dan pemborosan. Proses ini menghilangkan persediaan yang sudah usang atau sudah tua sehingga dapat meminimalisir pemborosan proses. Ini juga mengurangi biaya dalam operasi. Saya akan menjelaskan kekurangan tentang waste reduction. Waste reduction memiliki sedikit ruang untuk kesalahan. Kegagalan peralatan atau tenaga kerja dapat menimbulkan inkonsistensi besar di dalam waste reduction dan dapat membuat seluruh proses tertinggal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan yang dilakukan oleh waste reduction. Penerapannya adalah merampingkan proses perusahaan. Menerapkan Lean memungkinkan produsen untuk mendampingkan proses mereka di seluruh organisasi, dari kantor depan hingga distribusi. Efisiensi disaksikan pada pabrikan mampu bekerja pada produksi sebelumnya. Ini menghasilkan pengurangan biaya produksi dan meningkatkan kecepatan ke pasar. Yang kedua adalah menghilangkan pemborosan. Lean membahas 9 area pemborosan, yaitu gerakan, inventaris, waktu tunggu, transportasi, informasi, kualitas, kelebihan, produksi, pemborosan, dan kreativitas. Dan menghilangkan pemborosan, perusahaan memiliki peluang untuk menghapus waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas yang tidak diperlukan. Ini dapat membangun komitmen tim untuk membangun potensi Lean atau operasi Lean. Perusahaan harus menyadari bahwa ada kebutuhan untuk perubahan. Berkerjakan operasi Lean membutuhkan fokus dari anggota tim. Dalam banyak kasus, memanfaatkan teknik Lean memungkinkan penilaian menyeluruh perusahaan terhadap proses manufaktur mereka, membangun kerja tim dan kerjasama. Pekerjaan tidak pernah dilakukan, karena kunci dari Lean adalah perbaikan terus-menerus. Ini berarti bahwa ada peluang berkesinambungan untuk menjadi lebih Lean. Prinsip Lean mencari melalui semua kegiatan produksi dan bahkan rantai pasokan, bahan baku, dan barang jadi untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah atau non-value added. Selanjutnya, di antara beberapa alat Lean yang berlaku, SMES atau Small to Medium Enterprise dapat menerapkan pendekatan Lean melalui pengembangan Value Stream Mapping atau PSM. Dari kondisi saat ini, dari operasi SMES dan pembentukan peta keadaan masa depan yang diterapkan, penerapan metodologi peningkatan berkelanjutan Kaizen, penerapan prinsip 5S dan Six Sigma untuk menghasilkan produk non-detektif 0 atau hampir 0, dan adopsi diagram kontrol statistik untuk memantau kualitas produk untuk dengan mudah mengidentifikasi sumber variabilitas dalam operasi mereka. Nah, seperti itulah pemaparan tentang waste reduction dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.